4 tahun ke depan tuh kontribusinya buat Indonesia apa tuh? Aku mau coba bikin sistem. Aku perhatiin ya di sekolah aja, nggak usah jauh-jauh di sekolah. Pemanfaatan teknologi di sekolah itu masih lumayan minim. Padahal Betul banget. pemanfaatan teknologi itu bisa luas banget, bukan cuma di belajar mengajar doang, tapi juga bisa ngebantu guru-guru buat misalkan nilai, buat tugas-tugas yang harusnya tadinya harus diawasi sama manusia, bisa guru fokus ke yang lain, mungkin fokus ke jadi lebih bisa fokus ke interaksi antar murid, jadinya lebih efisien semuanya. Ketika nulis esai beasiswa, I really feel kayak visi aku ke depan itu membangun industri yang aku geluti sekarang kayak gitu di bidang agriculture, emang di manajemen bisnis agriculture, karena Indonesia negara maritim ya, kita punya potensi yang sangat gede. Orang tua aku pasti cerita soal visi aku jangka panjang dan sebagainya, dan Halo Sobat Prestasi, ketemu lagi di podcast kita Sinar Prestasi bersama saya Anissa Kurniautari sebagai moderator. Nah, pada podcast kemarin kita udah membahas tentang alurnya beasiswa Indonesia Maju bersama Alkeshira nih. Kali ini kita kedatangan tamu. Ada 2 narasumbernya, yakni di depan saya ada Kak Ari, yakni awardee angkatan pertama beasiswa Indonesia Maju program bergelar. Halo Kak Ari. Dan juga di sebelahnya ada Kak Rifki, dia awardee angkatan pertama beasiswa Indonesia Maju juga, program S1 luar negeri. Halo Kak Rifki. Halo. Kita baru sapa-sapaan nih. Oke. Kita perkenalan dulu biar lebih santai podcast kita kali ini. boleh. Dari Kak Rifki dulu, asal dari mana Kak? Aku asal Jakarta. SMA-nya? Aku SMA-nya di SMA Negeri 28 Jakarta, di Jakarta Selatan. Oh, kalau dari Kak Ari? Aku Ari Gunawan. Sekarang lagi S2 di Universitas Erlangga di Master of Management. Oke. Asalnya dari mana? Asal dari Samarinda. Wah. Ujung-ujungnya. Beragam-beragam di sini kita anak BIM nih ya. Terus waktu semenjak kuliah dan semenjak SMA ini aktif organisasi atau aktif apa aja sih kalian, gimana? Rifki dulu kali ya. Kalau aku waktu SMA aktif di ekstrakurikuler, aku gabung di ekstrakurikuler robotik, aktif di sana sebagai ketua divisi riset dan teknologi. Kalau di luar sekolah aku juga aktif di small community namanya Remorse Games. Kita bikin game bareng, bikin game engine bareng, pokoknya tumbuh bareng buat mempelajari industri game di Indonesia atau dunia. Alright. Kalau aku sih ini Kak, aktif di bisnis waktu waktu mahasiswa, entrepreneur, waktu SMA, sama research juga sih gitu. Sama kalau mahasiswa sih aktifnya di PIMNAS dulu gitu. Oh, PIMNAS. Iya. Tuh aktif kegiatannya banyak juga ya, lumayan. Nah, ikut lomba apa aja nih dan menang apa aja gitu kan setelah aktif dari organisasi gitu. Oke, aku dulu nih ya. Siapa dulu Gantian lagi? ya. Oke. Nah, kalau aku dulu waktu ikut lomba sebenarnya sejak mahasiswa baru tuh. Jadi mahasiswa Sejak baru maba udah langsung udah ngegas aktif aja gitu. banget. Jadi mahasiswa baru dulu ikut cuma lomba-lomba yang diadakan tingkat mahasiswa kayak gitu. Habis itu di semester ketiga itu sudah mulai ikut yang diadakan sama Puspresnas dan Kemdikbud kayak gitu. Nah, waktu itu sih menangnya di PIMNAS, ada di PIMNAS di Bali waktu itu, PIMNAS 32 kalau nggak salah. Itu di PKM bidang penerapan teknologi waktu itu. Terus juga ada beberapa juara di MTQ Mahasiswa Nasional sama di kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Itu juga yang 3 kompetisi itu yang bawa saya juara di lomba startup tingkat dunia waktu itu kayak gitu. Oh, startup.
Oke. Mainnya kita di startup ya guys ya, entrepreneur. Lanjut Rifki gimana? Kalau aku sama kayak Kari dulu di awal masuk SMA udah mulai aktif lomba. Waktu itu dapat medali emas di Crown kompetisi robotik Nusantara, dapat silver medal di lomba robotik Tamrin Olympiad and Cup, dapat emas juga di Animasi 6 Robotic Creative Competition, sama Game Love Student Game Dev Competition, sama yang baru ini dari Puspresnas, Kopsi. Kopsi dapat medali silver yang ngebawa aku berhasil ikut BIM ini. Oh, Oke. keren-keren ya menang lomba-lombanya. Nah, aku penasaran nih, di lomba-lomba tersebut tuh ada nggak sih karya kalian yang masih diingat atau yang ya cukup menarik gitu, pengen diceritain nggak? Rifki dulu gak? Iya. Mungkin yang paling kompleks sama yang paling aku ingat sampai sekarang ya, yang aku ikutin riset penelitian di Kopsi sih. Itu aku bikin sebuah sistem AI, kecerdasan buatan yang bisa memahami bacaan. Terus kita bisa tanya apa aja tentang, kasih AI tentang bacaan yang kita kasih itu. Itu yang paling aku ingat sampai sekarang, karena itu benar-benar hal paling kompleks yang pernah aku bikin. Tapi sebelum-sebelumnya aku juga bergulat di bidang game development, juga bikin sistem AI yang lain kayak fake news detections. Aku juga bikin robot yang kebanyakan aku bikin robot selalu implementation IT sih, karena itu benar-benar menarik buat aku. Oke, kalau aku sih ini Kak, apa namanya? Kita berhubungan sebenarnya. Walaupun kita beda jauh angkatan ya, dia baru S1 tapi saya sekarang udah di S2. Cuman karya yang saya bikin dulu waktu S1 juga sama, berhubungan sama IoT, berhubungan sama AI kayak gitu-gitu di bidang agriculture gitu. Yang paling saya ingat itu karena sekarang jadi bisnis saya. Wah, Seperti tuh itu. Yang Rizky menang bisa dicontoh. ya, yang menang startup tadi sekarang udah jadi bisnis saya kayak gitu. Jadi tentang AI semua gitu ya. Kalau boleh tahu, menggeluti bidang AI ini nih, tentang IT ini dari kapan sih? Semenjak kapan sih penasaran pengen bikin programmer kayak gitu tuh kayak gimana? Ki, kapan Ki? Aku awal banget kenal tentang programming teknologi itu kelas 8. Wow, Ya, dari kelas keren sih. 8 udah penasaran gitu ya. Saya kelas 8 ngapain dulu ya, Pak? Saya juga ngapain ya? Keren. Keren banget. Bisa kenal gara-gara pengen tahu aja game tuh gimana sih cara bikinnya. Itu Awal dari game ya? Iya, Suka main game suka pasti kan? bosen aja, lama-lama mikirnya gimana sih cara bikin game, kan bikin aja sendiri. Waktu itu pakai laptop kakak karena belum punya laptop, terus kakak beli gara-gara buat sekolah, dia perlu buat sekolah, ya udah pinjam aja, kuotanya pakai kuota mama minta spot. Ya, terus kalau AI aku kalau AI baru banget, baru 1 tahun itu kenal AI gara-gara salah satu program dari Intel, latihan AI gitu aku ikutin. Terus aku juga ikut ID Camp sampai ke Kopsi, aku bawa terus AI karena emang menarik banget AI. Menarik buat diulik gitu ya. Kalau aku sih AI, IoT semester 1, semester 2 maba tuh. Itu ketemu dosen aku, dia waktu itu lulusan dari S3 di Jepang, di Nash University, dia bahas Ubiquitous Computing System. Interesting akhirnya dari situ, karena kebetulan aku dari daerah ya Kak, bukan dari Jawa. Nggak pernah mungkin aku menemukan obrolan seperti itu di daerah saya kayak gitu. Gitu sih. Jadi belajar banyak, cuman saya memang fokusnya di expand dan implementasinya, mungkin bukan pembuatannya karena jurusan saya bukan jurusan Berbeda, IT kayak tapi gitu. tertarik Tapi gitu. tertarik kayak gitu. Keren sih, dari 2 latar belakang yang berbeda. Oh iya, kita udah ngobrol cerita-cerita pengalaman, tapi kita belum cerita nih, dapet BIM kalian dari univ apa aja? Apa Ki, kamu Univ kuliah di mana mana Ki? aja? Kalau aku kan aku dari University of British Columbia. Oke, Di Columbia. Kalau aku di Universitas Airlangga Surabaya, wes. Cabangnya di Indonesia kali ya, kampusnya dia. Kalau dari Kak Ari udah mulai Kuliahnya. Ya, kebetulan kuliahnya. sekarang sih semester 2 sekarang. Oh, udah semester 2. Udah nginjek tesis juga. Cepet juga Iya. ya bunda. Gitu. Dari Rifki berarti Aku belum mulai. Belum, aku masih September tanggal 6 baru mulai perkuliahan.
ini aja masih ngurus visa Ngurus buat berkas-berkas. berangkat. Ya, paling berangkat nanti tanggal 27 Agustus. Nah, kalian ikut BIM ini nih, terutama karena baru Rifki kan baru mau kuliah tuh. Gimana tuh support dari orang tua? Orang tua langsung support banget sih, karena kan tahu BIM itu kan benar-benar full kan, kita dikasih bimbingan buat masuk buat pendaftaran ke universitasnya, sampai biaya-biaya lain yang ikut dari buat IELTS-nya, transportasi semuanya dibiayain. Itu benar, jadinya ya udah benar-benar support. Bahkan sampai sekarang aku kayak baru keluar 300.000 doang buat bikin paspor buat universitas kuliah di luar. Abis ini diganti udah kayaknya. Asik kayaknya. Gitu. Gitu. Dari Kak Adi sendiri pasti orang tua udah dari lama sih ya. Iya, sama karena S1 saya dulu juga Iya. beasiswa. Oh, Jadi waktu S2 ya udah pasti cari beasiswa lagi kayak gitu. ketagihan. Ketagihan. Ceritanya. Iya, tapi banyak cerita gagalnya juga. Nah, Gitu. cerita gagal nih, Waduh, ngomongin gagal. salah ngungkit kayak gitu. Ya kan sebelum kita mendapatkan Iya, kesuksesan benar, di benar. atas sekarang ini, kita pasti banyak ada Iya. kegagalan gitu kan. Nah, perjuangan kalian tuh dan orang tua kalian juga dari pengalaman kegagalan ya macem-macem lah, suka senang sedih kan kita udah ngalamin sampai Iya, kita di iya. titik ini gitu. Iya. Gimana tuh? Itu kayak iceberg ya. Iya. Kelihatannya aja di Kelihatannya atasnya Iya, sukses, kelihatannya bawahnya kita tuh udah di aduh. sini. Heeh. Awalnya kita Iya. berapa kali gagal. Iya, Iya, gitu. betul. Aku Gimana tuh? kalau boleh spill aku gagal 8 kali, Kak. Beasiswa Wow, S2. Serius. udah dihitungin Iya, ya. 8 kali lah saya hitung. Soalnya kan tadi nyambung ke supporting orang tua karena saya kan dari Mm-mm. Samarinda. Berkas itu kan Iya, supportingnya dari sana, Kak. iya Maksudnya jauh. iya Mm-mm. jauh, jadi orang tua juga harus supporting kirim-kirim berkas ke sini dan sebagainya. Itu yang ya kalau anaknya nggak berhasil juga kayaknya nanti Udah capek-capek orang iya kayak tua gitu. ya. Takut. Alhamdulillahnya sih doa orang tua selalu apa ya supporting itu semua kayak gitu. Karena aku kan Desember 2020 tuh lulus S1, terus aku berjuang beasiswa dari Januari sampai Juli 2021. Itu 8 Wow, kali tuh. 8 6 kali. bulan sampai Iya, 6 6 bulan bulan baru ngurusin bisa itu. dapat BIM yang bergelar gitu yang Wah, Ya. perjuangan banget. tapi pasti semuanya punya uniqueness dan perjuangannya nih. Gimana kalau Rifki? Kalau aku sih nggak pernah gagal Aduh, masuk Enggak. audisi. beda kelas nih Cep. Karena emang belum pernah daftar. Iya. Aku cuma daftar BIM sama waktu Oke, itu oke, daftar oke. beasiswa dari BCA, udah itu 2 doang dan emang diterima aja. Ya itu masih awal-awal kelas 12, belum UTBK, belum apa. Itu aku awalnya emang gak yakin bakal lulus UTBK sih. Udah pesimis. Udah pesimis duluan deh. Tapi saya keterimanya di luar negeri gitu kan. Pesimis tapi langsung naik Iya, ya. keren. Aku bukan top in the class karena ya teman-teman lain itu jauh lebih pintar, jauh lebih superior. Aku juga kalau dilihat mungkin aku lomba 5 kali menang, tapi dari 5 kali itu mungkin aku udah berkali-kali kalah lomba. Udah banyak banget robot-robot yang terberkala yang aku Iceberg tadi. ya aku bikin robot kadang ya udah buat iseng-iseng tapi gagal, nggak jadi. Ngikut lomba kalah baru menang naik. Kelihatannya menangnya doang. Kelihatannya menang. Ya kelihatannya intinya aja sih. Iya, sebenarnya bagus sih dari kekalahan itu kita bisa mengulik apa sih kesalahan kita gitu Benar. kan Karena kan ya. satu-satunya jalan untuk menang ya kalah dulu ya. Iya, betul. Gitu. Oh iya, di kuliah itu kalian jurusan apa sih ngambilnya? Oke, jurusan apa? Ki? Aku sih untuk tahun keduanya niatnya mau ke computer science. Tapi kalau tahun pertamanya emang di situ semuanya harus fakultas dulu, ada yang faculty of art. Kalau aku di science dulu, nanti computer science tahun kedua. Intinya Right. berbau sama IT lah ya. Sejalan. Ya sejalan benar. Kalau aku sih di master management karena S1-nya juga manajemen gitu. Cuman konsentrasinya emang kalau tadi kan computer science ya. Yeah. Kalau aku di HR, di human resource management gitu. Terus abis lulus nih, kira-kira kalian tuh mau lanjut apa tuh? Cita-citanya dari kecil tuh keinginannya apa gitu?
Si Rifki mikir dia mah, gua aja belum kuliah udah ditanya lulus ya. Berangkat ya. Iya. Iya. Lulusnya jadi apa? Tapi itu Dari harus sih, awal, itu must be gitu kan. Harus visi punya kita, visi. tujuan kita Ah, kemana betul. gitu kan. Coba Mas Adi dulu deh. Kalau aku sih Lempar-lemparan nih iya, nggak ceritanya. apa-apa. Kalau aku sih pasti continue untuk sustainable my business Kak. Karena jurusan aku kan di manajemen bisnis ya. Jadi kita akan sustain di bisnis karena juga tujuan aku S2 itu memperluas relasi dan networks. Ya kebetulan waktu S2 ini juga bisa ketemu investor, bisa ketemu pelanggan kayak gitu-gitu. Jadi akan lanjutin bisnis habis lulus gitu dan memperbesar bisnis pastinya kayak gitu. Karena udah ketagihan bangun startup gitu ya. Kayak gitu. Berpengalaman. Iya. Nanti jangan-jangan tarik bro deh. Bisa tuh, bisa. Catat dulu aja. Iya, oke siap. Catat dulu setelah ke Bali. Oh dari- iya. Setelah 4 tahun dia Iya di kan sana. gitu ya. Oh iya, nanti 4 tahun. Kan dia harus kembali ke Indo soalnya kita kan. Iya, balik lagi Iya. ketemu keluarga gitu. Oke. Kalau aku sih emang dari awal suka nyoba-nyoba kan, jadi ya emang pengen fokusin penelitian di bidang komputer. Di kedepannya juga lulus pasti pengennya ya penelitian di bidang komputer aja sih. Apalagi pemanfaatan teknologi di Indonesia masih bisa dibilang masih berkembang lah, masih banyak pengembangannya. Jadi prospeknya ke depan masih luas banget ya, yang bisa aku gali lebih dalam untuk Indonesia. Jadi nanti Rifki 4 tahun ke depan tuh kontribusinya buat Indonesia apa tuh? Aku mau coba bikin sistem apa ya? Kan aku perhatiin ya di sekolah aja, nggak usah jauh-jauh di sekolah. Pemanfaatan teknologi di sekolah itu masih lumayan minim. Padahal betul pemanfaatan teknologi itu bisa luas banget, bukan cuma di belajar mengajar doang, tapi juga bisa ngebantu guru-guru buat misalkan nilai, buat tugas-tugas yang harusnya tadinya harus diawasi sama manusia, bisa guru fokus ke yang lain, mungkin fokus ke jadi lebih bisa fokus ke interaksi antar murid, jadinya lebih efisien semuanya. Berarti sejauh ini masih kepikiran tentang pendidikan di sekolah nanti ya, kontribusinya seperti itu. Terus dari cita-cita kalian, visi kalian ke depannya itu, respon dari orang tua tuh gimana sih? Kira-kira Apa gitu? udah pernah cerita belum Orang tua pernah ke baca esai? orang tua? Kalau orang tua dari dulu emang support banget sih. Mereka emang bakal ngelakuin apa aja buat apa yang pengen aku achieve. Mau itu kesenian, mau itu teknologi, apapun itu mereka pasti support. Dan supportnya udah banyak banget, pengorbanan yang udah dilakuin orang tua buat aku di titik ini sih. Kalau aku sih ini kali ya, apa namanya, mungkin karena segala sesuatu yang di perjuangan dilakuin juga mungkin untuk keluarga juga ya. Iya. Jadi pasti bisa saling support dan sebagainya kayak gitu. Karena aku pribadi kan memang dulu ketika nulis esai beasiswa, I really feel kayak visi aku ke depan itu membangun industri yang aku geluti sekarang kayak gitu di bidang agriculture, emang di manajemen bisnis agriculture, karena Indonesia negara maritim ya, kita punya potensi yang sangat gede. Orang tua aku pasti cerita soal visi aku jangka panjang dan sebagainya, dan memang satu-satunya supporting yang bisa mereka kasih yang menurut saya itu yang mungkin kalau itu hilang akan juga sangat sulit Kak. Itu doa orang tua tadi Kak. Itu sih yang menurut aku artinya ketika mereka supporting doa itu, visi itu tadi, itu artinya kita tuh masih di dalam yang benar kayak gitu. Kita masih tenang gitu dalam kehidupan karena supporting itu tuh masih ada kayak gitu sih. Karena menurutku juga kayak kita nggak mungkin sukses sendiri 100% kalau Iya, ada orang lain yang bantu, benar-benar keluarga atau teman atau yang lain. itu juga. Ada pasti. dorongan dari lingkungan. Iya, juga. support system. Support system Iya. utamanya itu adalah keluarga, Iya, orang tua kalian. Terus dari sisi lingkungan kalian juga gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Bisa sampai sekarang. Kalau Pasti saya ada juga kan support system dari Iya, lingkungan benar-benar. yang Jadi mendukung. harus seimbang sih emang. Jadi Iya. ada keluarga, ada support Mm-mm. system dan sebagainya. Kalau aku sih kebetulan alhamdulillah mungkin karena merantau ya dari Samarinda ke Jawa, itu diketemukan nih sama lingkungan-lingkungan yang sangat mendukung, yang sangat Alhamdulillahnya mendukung. iya mendukung dan support apa yang kita mau jalan bareng sama-sama. Karena kalau di aku ya ketemu teman-teman dan sebagainya, tapi
yang bisa bangun satu visi tadi itu loh. Itu yang susah. Ya, kita bisa punya teman satu kelas, kita bisa punya teman satu apa namanya? Satu lingkungan, satu jurusan, tapi belum tentu satu visi kan. Kamu juga kayak gitu kayaknya. Gimana gitu coba? Kalau aku sih emang aku bisa dibilang beruntung sih punya lingkungan yang baik banget dan yang benar-benar support, mulai dari temen sampai orang tua temen sampai orang tua adik kelas juga benar-benar support. Karena aku pas nulis essay BIM aja aku dibantu sama orang tua adik kelas aku yang warga negara lain. Terus kalau untuk gimana aku berkembang ya emang tadi yang dibilang sih susah nyari emang orang-orang support tapi banyak yang punya satu visi sama kita tuh emang dikit banget. Bahkan aku yang tadi aku bilang aku ikut kegiatan bikin komunitas kecil di luar itu ya karena kita punya satu visi yang sama dan kita berkembang bareng-bareng walaupun kita beda angkatan, beda. Itu mirip banget sih Kak. Sama aku kayak kalau aku nggak ketemukan dunia yang aku mau akan bikin dunia aku sendiri. Ya. Kayak gitu. Ya betul banget. Jadi sosial tuh harus saling support Bener, gitu. bener. Oke, nah banyak nih cerita dari mereka. Pasti kalian penasaran kan tips-tips dari mereka gimana sih bisa ke titik sekarang ini? Gimana coba dari kalian berdua tips? Oke, belajar jadi motivator. Aduh, kalau motivasi aku bisa dibilang beruntung aja sih karena punya aku. Emang punya apa ya lingkungan yang benar-benar ngedukung aku, orang tuanya support banget dan ya menurut aku manfaatin yang lingkungan baik yang kalian punya itu maksudnya kayak minta bantuan lah atau minta bimbingan sama orang lain yang mungkin punya experience yang lebih dari kita gitu. Ya, kalau misalkan kayak ikut BIM gitu fokus di BIM tapi juga coba tanya temen atau kakak kelas kalian yang mungkin lebih experience buat ya bantuin kalian bikin essay lah untuk persiapan wawancara atau yang lainnya. Oke. Kalau dari aku sih motivasinya mungkin ini ya Kak, apa? Jangan berhenti di zona nyaman kita aja gitu karena zona nyaman itu sangat berbahaya karena kita nggak berkembang ya itu Kita tahu kalau kita bakal hancur sendiri. iya gitu. Jadi intinya kita tuh harus mencari tahu tuh harus Iya. haus akan Growth. pengetahuan kita Betul, gitu. Aku pernah baca buku tuh ada growth 1% each day gitu. Satu hari 1% nggak apa-apa tapi kamu tetap berkembang dan terus berkembang kayak gitu sih paling. Betul banget, kita harus terus berkembang. Oke, terima kasih buat Kak Ari sama Kak Rifki. Oke, Semoga sama-sama. kedepannya sukses, bisa main-main lagi nih di podcast Amin. kita. Siap. Mari kita sapa sobat prestasi kita dengan Puskesmas di hatiku, prestasi di jiwaku. Dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.